Oke, baik, shalom teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis agama dan kelas sosial menurut Karl Marx, menguak fungsi agama sebagai kontrol sosial. Pendahuluan ini ada 2 pertanyaan, yaitu bagaimana menghilangkan ketidaksetaraan dan kepenindasan dari sistem kapitalisme. Yang kedua, bagaimana membebaskan manusia dari keterasingan dan menciptakan masyarakat sosial tanpa kelas. Yang pertama, kondisi kerja tidak manusiawi, eksploitasi kaum buruh oleh pemilik modal, kaum borjuis, upah rendah dan jam kerja tidak manusiawi. Yang kedua, agama sebagai alat kontrol sosial, mengungkap agama sebagai alat kontrol sosial, melanggengkan penindasan kelas. Tentang teori Karl Marx tentang kelas sosial. Konsep utama kelas sosial dibagi menjadi 2, yaitu muncul setelah runtuhnya feudalisme. Yang kedua, dibedakan berdasarkan peran dalam proses produksi. Buruh bergantung pada upah untuk bertahan hidup, pemilik modal atau borjuis memperoleh keuntungan dari laba produksi. Tuan tanah penghasilan utama dari sewa tanah. Oke teman-teman, kita masuk ke slide yang keempat, yaitu kelas dalam masyarakat kapitalisme. Kelas dalam masyarakat kapitalisme ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, borjuis, penguasai produksi. Yang kedua, proletar, tenaga kerja. Yang ketiga, dampak dan kesadaran kelas. Kita masuk ke borjuis, penguasa produksi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menguasai alat produksi utama, pabrik atau tanam. Yang kedua, mempekerjakan tenaga kerja proletar untuk produksi. Yang ketiga, memperoleh keuntungan besar dari nilai surplus. Yang keempat, berupaya mempertahankan status quo dan dominannya. Kita masuk ke yang kedua, proletar tenaga kerja. Yang pertama, tidak memiliki alat produksi sendiri. Kedua, menjual tenaga dan waktu kerja demi upah. Ketiga, bergantung pada pekerja yang disediakan borjuis. Yang keempat, renta terhadap eksploitasi dan ketidaksadaran sistemik. Kita masuk yang ketiga, dampak dan kesadaran kelas. Agama adalah desah napas makhluk tertindas, hati dan dunia tanpa hati, dan jiwa dari kondisi tanpa jiwa. Ini adalah candu rakyat Karl Marx. Oke teman-teman, kita masuk ke slide yang kelima, kesadaran kelas proletar. Persatuan untuk keadilan dibagi menjadi 4, menyadari kepentingan bersama, mendorong solidaritas kolektif, menuntut keadilan dan hak buruh, mengakhiri eksploitasi sistemik. Transformasi sosial radikal, mengakhiri dominasi borjuis, menciptakan masyarakat tanpa kelas, perubahan struktur kekuasaan menuju kebebasan sejati. Distribusi yang adil, alat produksi dikuasai bersama, hasil kerja dinikmati secara adil, menghilangkan ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan umum. Para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, intinya adalah mengubahnya. Karl Marx. Oke baik teman-teman, kita masuk ke slide yang ke-6, yaitu agama sebagai candu masyarakat. Agama, definisi dan fungsi. Lembaga norma, nilai, dan tradisi pengatur kehidupan, memberikan sistem nilai dan kerangka acuan bertindak. Agama adalah ilusi yang diciptakan manusia untuk menutupi penderitaan akibat alienasi ekonomi. Alat kontrol sosial, digunakan kelas penguasa untuk membenarkan status quo, mencegah potensi revolusi dari kelas tertindas. Kesadaran palsu, individu merasa terpisah, gagal melihat kepentingan kelas bersama, mendukung sistem yang mungkin merugikan mereka. Divisi kelas Marxian, borjuis, proletariat, kelas pekerja, tenaga kerja dieksploitasi. Oke baik teman-teman, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sosiologi agama menurut Marx. Yang kedua, jalan menuju kebahagiaan sejati. Kita masuk yang pertama, agama adalah candu masyarakat, melanggengkan eksploitasi kelas, membius kesadaran penderitaan. Yang kedua, jalan menuju kebahagiaan sejati, menghapus agama adalah langkah esensial, menghilangkan akar penderitaan sosial, mencapai emansipasi manusia. Oke baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari presentasi kami.